Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1062 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1062 yang diberikan oleh Redon. Well, sedikit mengingatkan, di chapter sebelumnya, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami telah menginjakan kakinya di Pulau Egghead, di mana di pulau ini dikatakan ilmuwan jenius Dr. Vegapunk berada. Ya, meskipun di chapter kemarin kita sempat melihat seseorang yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk, namun pada bocoran spoiler kali ini, ada sedikit petunjuk jika dia bukanlah Dr. Vegapunk yang asli. Selain itu, tentunya pada bocoran spoiler kali ini juga kita akan mendapatkan sebuah kejutan mengenai fakta-fakta baru yang mulai diungkap oleh Oda Sensei di chapter kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1062. One Piece chapter 1062 kali ini mendapatkan judul Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Yap, dilihat dari judul chapternya saja, sudah dapat dipastikan ini akan merujuk pada Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami yang benar-benar akan memasuki dan mengeksplor Pulau Egghead yang dikenal sebagai Pulau Masa Depan. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six, di mana kota coklat yang berada di wilayah teritorial bajak laut Big Mom mulai tertutup oleh es. Masih belum diketahui dengan pasti sih dari manakah es ini berasal. Nah, masuk pada inti cerita, di awal chapter kita akan mendapatkan sebuah fakta baru yang cukup mengejutkan mengenai hubungan Jewelry Bunny dan Bartolomeo Kuma, di mana akhirnya Bunny mengatakan kepada Luffy, Jinbe, dan Chopper jika Kuma adalah ayahnya. Itu sebabnya dia ingin menemui Dr. Vegapunk yang telah mengubah Bartolomeo Kuma menjadi senjata tempur milik pemerintah dunia, yaitu Pacifista. Namun belum diketahui pasti sih langkah apa yang akan diambil oleh Bunny setelah menemui Dr. Vegapunk nantinya. Apakah Bunny akan mengambil kembali memori ayahnya, atau justru Bunny akan menghabisi Dr. Vegapunk? Kemudian di poin berikutnya, fakta lainnya yang telah diungkap oleh Oda Sensei adalah jika seseorang yang telah menolong kelompok bajak laut topi jerami dari Monster Hiu di chapter sebelumnya ternyata bukanlah Dr. Vegapunk yang asli. Nah, banyak dari nakama yang sudah menebak jika itu bukanlah Dr. Vegapunk yang asli. Pasalnya ada sebuah kode unik yang bertuliskan angka 02 pada baju wanita tersebut. Nah, tentunya ini sangat identik sekali dengan kode unik dari sebuah pasukan cloning. Dan pada bocoran spoiler kali ini, ternyata Dr. Vegapunk telah membuat 6 varian sosoknya dengan wujud yang berbeda-beda. Dengan kata lain, wanita yang telah ditemui oleh anggota kelompok bajak laut topi jerami adalah salah satu varian dari cloningan Dr. Vegapunk. Nah, di sini juga tampaknya mulai terungkap jika Dr. Vegapunk mendesain mereka bukan digunakan untuk pertarungan layaknya Serafin dan Pacifista, melainkan dibuat untuk melakukan sebuah penelitian dan pengetesan terhadap penemuan-penemuan yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk yang asli. Dan alasan kenapa Dr. Vegapunk menciptakan cloningan dirinya adalah karena betapa sibuknya dirinya dengan penelitian yang dia miliki, sehingga Dr. Vegapunk pun merasa sangat tidak efektif jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Setelah itu, kita pun diperlihatkan beberapa cloningan dari Dr. Vegapunk yang terlihat sedang sibuk meneliti sesuatu. Jelas sampai di sini menjadi bukti nyata penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk selama ini menjadi sebuah kemajuan yang amat sangat pesat di dunia One Piece. Apalagi Dr. Vegapunk bisa menciptakan sebuah robot dengan kecerdasan buatan yang bertugas untuk melakukan sebuah penelitian dan juga sebuah pengetesan. Kemudian di poin berikutnya, kita pun diperlihatkan pergerakan dari agen terbaik milik pemerintah dunia yaitu CP0 yang sudah berada di Pulau Egghead. Nah, agen CP0 ini mendapatkan tugas dari Gorosei untuk membunuh Dr. Vegapunk yang asli. Jelas sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah kenapa pihak pemerintah dunia memutuskan untuk membunuh Dr. Vegapunk? Bukankah Vegapunk selama ini membantu pihak pemerintah dunia dalam menciptakan pasukan tempur terbaik mereka? Nah, di chapter kali ini belum dijelaskan secara pasti sih apa yang menjadi alasan kuat pihak pemerintah dunia mengutus agensi P0 untuk membunuh Dr. Vegapunk.
Namun Mimin pernah membahas mengenai teori jika Dr. Vegapunk tidak sepenuhnya bekerja untuk pihak pemerintah dunia, melainkan Dr. Vegapunk juga merupakan bagian dari organisasi terlarang, yaitu Revolutionary Army. Nah, hal ini bisa dilihat dari sebuah kacamata yang ada pada salah satu kloningan Dr. Vegapunk. Dan entah sebuah kebetulan atau tidak, pada manga One Piece chapter 904, waktu pertama kalinya para komandan Revolutionary Army diperkenalkan, mereka juga terlihat memakai sebuah kacamata khusus yang terlihat sama. Dan bahkan, apabila kita cermati lagi, selama jalannya cerita One Piece sampai saat ini, tidak ada satupun karakter selain anggota Revolutionary Army yang terlihat memakai kacamata seperti ini, kecuali Dr. Vegapunk. Hal ini juga tentunya diperkuat pada manga One Piece chapter 603, di mana Bartolomeo Kuma memiliki satu program untuk melindungi kapal Tosen Sunny saat kelompok bajak laut topi jerami melakukan latihan selama 2 tahun. Dengan kata lain, Dr. Vegapunk memang telah mengetahui jika Bartolomeo Kuma adalah anggota dari Revolutionary Army. Artinya tidak menutup kemungkinan jika Dr. Vegapunk memiliki koneksi khusus dengan Revolutionary Army. Nah, tentunya ini akan sangat menarik juga jika CP0 yang datang ke Pulau Egghead bersama dengan Seraphim Kuma akan menjadi sebuah konflik bagi kelompok bajak laut topi jerami. Apakah pertarungan Luffy melawan Rob Lucci akan terulang kembali? Atau justru ada anggota CP0 yang belum pernah terungkap identitasnya yang akan menjadi lawan bagi kelompok bajak laut topi jerami? Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei. Namun yang jelas, di akhir chapter, Dr. Vegapunk yang telah mengetahui pergerakan dari agent CP0 sepertinya sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan sesuatu hal yang dia rencanakan. Namun masih belum diketahui pasti sih apa yang direncanakan oleh Dr. Vegapunk. Apakah Dr. Vegapunk telah menyiapkan sebuah program khusus yang dapat membuat para Seraphim buatannya tidak bisa menyerang dirinya? Atau justru ada sistem khusus yang dapat menonaktifkan Seraphim? Karena rasanya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin jika kejeniusan Dr. Vegapunk bisa membuat program semacam ini. Namun tentunya yang sangat menarik dari informasi yang kita dapatkan pada bocoran chapter 1062 adalah apakah nantinya Dr. Vegapunk akan bekerja sama dengan kelompok bajak laut topi jerami setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia kepada dirinya. Well, tentunya ini akan sangat menarik untuk kita nantikan bersama. Oke, tentunya itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1062. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan lagi, akan Mimin update di video berikutnya. And see you next time.